Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Fares dan saya adalah mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan tahun 2024. Selamat datang di video ini dan selamat menonton video ini. Semoga kalian mendapatkan insight baru setelah menonton video ini. Jadi yang ingin saya bahas di video kali ini adalah analisis saya tentang fear of missing out di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu fear of missing out, teman-teman. Fear of missing out seperti namanya, takut akan ketertinggalan, teman-teman. Jadi fear of missing out itu adalah kondisi ketika kita takut tertinggal oleh orang lain. Dalam hal ini misalnya kerabat ataupun teman. Jadi saat teman kita misalnya sedang berbahagia ataupun jalan-jalan ke pantai, ke gunung, kita hanya melihat dari Instastory saja, maka membuat kita itu cemas ataupun sedih dan juga iri. Namun hal ini sebenarnya jika ditarik ke masa lalu, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kita, teman-teman. Jadi dalam otak itu ada dua bagian, yaitu bagian prefrontal cortex yang bertugas sebagai mekanisme logis kita yang dapat membuat kita lebih cerdas lah, lebih bisa berpikir logis. Dan ada yang namanya bagian otak yang bernama amigdala, teman-teman. Nah, apa sih itu amigdala? Jadi amigdala itu yang mengatur emosi kita, dan juga amigdala itu bersifat sebagai mekanisme pertahanan hidup kita. Misalnya saat kita lapar ataupun seperti itu. Nah, kenapa fear of missing out ini adalah mekanisme pertahanan hidup kita? Karena jika zaman dahulu kala, saat kita belum modern ataupun kita masih hidup di hutan bersama keluarga ataupun suku-suku yang bersama kita, kita itu masih bergantung kepada manusia lain, teman-teman. Nah, dan kita juga tidak bisa hidup sendiri di saat itu. Maka dari itu, fear of missing out ini sebenarnya advantage buat kita ataupun kemajuan buat kita pada masa zaman itu yang masih sama hingga saat ini. Misalnya saja, fear of missing out itu kan membuat kita lebih konformis ataupun lebih mengikuti tradisi ataupun budaya, teman-teman. Maka dari itu, jika kita tidak memiliki fear of missing out, teman-teman, kita mungkin akan dikucilkan. Nah, jika kita ataupun manusia waktu zaman sebelum modern itu dikucilkan, maka hancurlah hidup dia, karena sulit untuk bertahan hidup sendiri di hutan sendirian gitu, teman-teman. Nah, selain itu, fear of missing out itu bukan hanya mekanisme pertahanan diri saat ini. Saat ini kita memang lebih individualistis, tapi hal itu masih ada, yaitu fear of missing out itu masih ada dan membuat kita ini malah menjadi isu kesehatan mental kita, teman-teman. Nah, apa sebenarnya dampaknya bagi Indonesia, bagi masyarakat Indonesia? Sebenarnya dampaknya ini bisa kita lihat, teman-teman, pada saat pemilu kemarin. Ada pasangan calon nomor urut 2 itu menggunakan influencer yang banyak dan menyewa artis-artis yang banyak. Bukan sekedar menyewa dan tidak dengan rencana, tetapi mungkin pasangan calon itu tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masih cenderung mengikuti tren yang ada dengan pemikiran yang kurang mendalam dan juga dangkal. Seperti yang dikatakan Pak Ubedillah pas saat Zoom, bahwa masyarakat Indonesia ini masih mengikuti budaya yang dominan, teman-teman. Nah, budaya yang dominan itu apa? Misalnya kayak
viral, sesuatu yang viral dan trending itu pasti diikuti tanpa dipertanyakan dulu apa itu. Ada banyak contohnya teman-teman. Misalnya mungkin kalian sudah tahu joget yang joget saat lebaran itu, yang mereka lompat-lompat itu. Mereka mengikutinya tanpa tahu apa itu, maksudnya tanpa tahu dari mana asal joget itu. Ternyata teman-teman, joget itu berasal dari bangsa Yahudi, teman-teman, yang saat ini ya ibaratnya kurang dekat dengan orang Islam gitu, dan sangat berbanding terbalik gitu. Apalagi orang Yahudi yang ada di Israel, teman-teman, yang sengaja menebarkan propaganda akan orang Islam. Nah, balik ke topik yang tadi, orang Indonesia ini masih sering mengikuti tren ataupun viral yang tidak dipikirkan kembali, teman-teman. Bagaimana Prabowo Gibran itu bisa menang? Karena mereka menyewa influencer yang terkenal dan artis-artis untuk mendukung mereka pada saat pemilihan umum. Mereka tidak perlu menjabarkan visi misi ataupun yang lain-lain, cukup dengan satu janji ataupun dua, dan dengan jajaran para artis yang ternama dan influencer yang ternama, teman-teman. Nah, masyarakat Indonesia ini masih belum bisa berpikir mendalam dan mempertanyakan segala halnya. Walaupun tidak semua, tapi mayoritas masyarakat Indonesia masih mengikuti budaya dominan, teman-teman. Dan mengapa ini sebenarnya buruk? Karena dengan adanya fear of missing out ini, kita menjadi mengikuti apa saja yang akan ada ataupun yang sedang viral saat ini tanpa mempertanyakan apa itu. Karena saking takutnya kita tertinggal dengan berita ataupun tren yang ada di negara ini, teman-teman. Saking takutnya kita tertinggal oleh tren, maka kita akan mengikuti tren apa saja. Seperti yang tadi saya bilang, joget yang ternyata itu dari Yahudi ataupun dari bangsa Yahudi. Nah, dan juga ada kasus di mana masyarakat Indonesia ini hanya mengikuti hanya sekedar mengikuti dan tanpa berpikir panjang. Misalnya baru-baru ini ada satu aplikasi yang meminta data retina kita di suatu lokasi di Indonesia. Kalian bisa cari videonya, mungkin sudah beredar banyak. Mereka itu diberikan uang kompensasi 300 hingga 700 ribu, teman-teman. Walaupun ya cukup banyak, tapi mereka tidak berpikir panjang bahwa datanya digunakan untuk apa. Mereka tidak berpikir mendalam begitu. Data retina kita kan itu adalah fitur wajah yang unik gitu. Untuk apa mereka menggunakan hal tersebut? Itu tidak dipikirkan dan mereka hanya ikut-ikutan saja. Sebenarnya fear of missing out ini itu adalah sikap yang bisa dibilang mempunyai dua mata. Ada yang baik, ada pun yang buruk. Yang buruknya itu kita menjadi rentan seperti itu. Misalnya melihat sesuatu yang viral, walaupun itu tidak baik, mungkin kita bisa saja mengikuti karena kita saking takutnya kita tertinggal, teman-teman. Dan juga sisi positifnya adalah kita lebih gampang untuk bergaul ataupun bersosialisasi dengan masyarakat karena kita mengikuti alurnya, teman-teman. Cuman kalau alurnya itu buruk, itu bisa membuat senjata makan tuan, teman-teman. Kita hanya seperti domba ataupun seperti bebek yang sedang diangon, teman-teman. Hanya mengikuti saja. Mungkin kalian sudah pernah lihat video domba ataupun bebek yang berputar-putar ataupun memutari suatu tempat saja. Karena mereka hanya mengikuti
hanya mengikuti dari pengembala tersebut. Pengembala itu memutar sekali dan mereka terus berputar walaupun pengembalanya itu sudah tidak ada. Hal inilah yang mirip dengan fear of missing out. Yang berbeda dari binatang tersebut adalah mereka tidak bisa berpikir dengan logis, teman-teman. Kalau misalnya manusia itu bisa berpikir dengan logis karena kita memiliki prefrontal cortex, teman-teman. Maka dari itu kesimpulan dari video saya kali ini adalah tentang fear of missing out yang ada di Indonesia itu cukup cukup mencemaskan gitu. Karena budaya kita yang selalu mengikuti, kalau di dalam Islam itu namanya adalah taklid, mengikuti sesuatu ajaran tanpa melihat apa ajarannya. Kita mengikuti suatu ajaran ataupun suatu ulama ataupun suatu tokoh, tapi tanpa mempelajarinya, hanya melihat dari tokoh tersebut. Hal itu yang membuat bangsa kita mungkin belum maju, karena bangsa kita masih ikut-ikutan, jika ada tren ini maka ikut sini, jika tren itu ikut situ. Saya punya satu teman yang saat pemilu kemarin itu ya dia ada di kubu 02. Nah, sekarang saat Indonesia Gelap itu viral, entah kenapa antara dia itu memang sudah tersadarkan pikirannya ataupun memang dia hanya ikut-ikutan saja ataupun fear of missing out. Nah, hal ini yang harusnya kita sadari. Fear of missing out itu sudah tidak perlu di zaman yang sekarang ini. Kita harus mempertajam pikiran kita, mempertajam ataupun memperdalam pemikiran kritis kita. Tidak hanya mengikuti tren. Jika ada tren baru, maka kita pikirkan dulu sebenarnya tren itu baik atau buruk bagi bangsa kita gitu. Yang menyebabkan kita itu tidak maju mungkin hal ini, teman-teman. Jika diberikan propaganda oleh elit politik, maka kita akan mudah tergiring opininya, teman-teman. Maka itu kita perlu untuk misalnya buzzer gitu. Banyak kan buzzer di media sosial, maka dari itu nggak heran walaupun ya pemerintahan Jokowi itu banyak korupsinya, tapi masih ada banyak orang yang mendukungnya. Karena sisi dari buzzer itu, buzzer yang terus bersuara tentang Jokowi ataupun terus bersuara tentang pencitraannya, sehingga membuat masyarakat Indonesia itu fear of missing out-nya itu ke-trigger, teman-teman. Maka dari itu mungkin solusinya adalah untuk memperdalam pikiran kita dan tidak hanya mengikuti tren saja, teman-teman. Mungkin sekian dari pembahasan saya, dan apabila ada kesalahan kata ataupun informasi, saya mohon maaf karena otak manusia itu terbatas. Tapi semoga video ini bisa menambahkan insight kalian yang sedang menonton maupun yang sudah selesai menonton. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih berpikir kritis dan juga tajam pemikirannya, dan bukan hanya mengikuti tren saja. Ingat, tren itu hanyalah sesuatu yang seperti arus, itu bisa saja buruk dan bisa saja baik. Maka dari itu kita filter dulu dengan pemikiran kritis kita, dan kita tidak hanya mengikuti apa yang sedang viral, teman-teman. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.